Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Inggit Priyanti. Saya ingin membacakan resume tentang etika bisnis. Adapun definisi dari etika bisnis yaitu dalam menjalankan aktivitas bisnis, kita tidak boleh mengabaikan aturan-aturan tak tertulis yang menjadi kaidah umum yang mengikat bagi sesama pelaku bisnis maupun dengan konsumen. Aturan atau kaidah tersebut biasa kita kenali atau kita sebut dengan etika bisnis. Beberapa pakar dan penulis mendefinisikan etika bisnis dengan definisi yang cukup beragam. Beberapa ada yang mendefinisikan tentang etika bisnis sebagai cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Sebelum membahas tentang etika bisnis secara keseluruhan, perlu kita pahami beberapa pengertian dasar dan teori tentang etika yang nantinya akan menjadi kerangka pikir kita dalam melakukan pembahasan lebih lanjut tentang etika bisnis. Etika bisnis memiliki beberapa pengertian dasar yang bisa dijadikan pedoman dalam menerjemahkan etika secara khusus. Menurut arti kata, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang bermakna kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai nilai moral yang melandasi tingkah laku seseorang dan memberikan penilaian tentang baik buruknya sesuatu, baik berupa cara pikir, sikap, perasaan, watak, maupun yang sudah menjelma menjadi adat kebiasaan. Akan tetapi karena penilaian tentang baik dan buruk bersifat sangat subjektif, maka diperlukan konteks pembahasan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menjadi dasar penentuan penilaian tersebut. Dengan kata lain, bahwa di dalam etika setidaknya terdapat komponen etika berupa kebebasan dan tanggung jawab, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga baik dan buruk, dan yang keempat keutamaan dan kebahagiaan. Untuk memahami etika dalam konteks yang lebih spesifik, kita perlu mengenal teori-teori etika yang menjadi landasan dan sudut pandang dalam menentukan konteks pembahasan tentang etika. Hal ini penting, mengingat etika merupakan wilayah yang bisa dianggap bersifat relatif dan subjektif, sehingga diperlukan dasar yang tegas manakala kita memberikan pendapat tentang etika. Secara umum, dikenal beberapa teori etika yang digunakan oleh individu sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang dianggap etis, yaitu yang pertama itu ada teori deontologi atau teori kewajiban, dan yang kedua teori utilitarianisme. Yang ketiga ada teori hak, dan keempat ada teori kebajikan. Yang kelima ada teori egoisme. Yang keenam teori altruisme, dan yang ketujuh teori hedonisme. 8 teori eksistensialisme. Yang kesembilan teori kantianisme. Yang ke-10 teori kontraktual, dan yang ke-11 teori religius. Masing-masing keberagaman tersebut menggambarkan bahwa etika merupakan sesuatu yang subjektif dan tergantung pada cara pandang manusia terhadap etika itu sendiri. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang cukup erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktis bisnis akan menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Terlebih bahwa bisnis merupakan aktivitas yang berkelanjutan. Dari beberapa pendapat pakar tentang etika bisnis, dapat dirumuskan bahwa etika bisnis merupakan kerangka pikir yang menjadi dasar bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan, baik yang bersumber pada akhlak, standar moral, adat istiadat yang terlibana dalam masyarakat,
maupun yang bersumber dari peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diyakini menjadi standar yang ideal dan berlaku universal dalam pengelolaan bisnis. Sebagai upaya untuk membudayakan etika, diperlukan nilai-nilai dasar etika yang nantinya akan berkembang menjadi budaya organisasi. Adapun dasar-dasar etika menurut Gunlach dan Murphy adalah: A. Prinsip kesetaraan, B. Prinsip menepati janji, C. Prinsip bertanggung jawab secara moral. Dan selanjutnya ada perkembangan etika bisnis. Perkembangan dunia bisnis membawa konsekuensi logis pada perkembangan paradigma dalam praktik etika bisnis. Etika bisnis telah menjadi pusat sorotan pada bisnis kontemporer. Hal ini antara lain disebabkan karena bergesernya paradigma bisnis dari yang semula hanya berorientasi pada keuntungan semata menjadi bisnis yang beretika. Perkembangan etika bisnis juga memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam dunia bisnis. Beberapa profesi yang memiliki kode etik antara lain adalah akuntan publik, notaris, kurator, penjamin emisi, konsultan hukum pasar modal, pedagang uang dan efek, dan penilai aset. Profesi sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian menjadi salah satu subjek penting dalam memelihara etika bisnis. Hal ini sangat logis mengingat profesi merupakan salah satu unsur pembentuk lingkungan kerja di dunia bisnis. Sementara lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap komunitas bisnis. Karena itu perlu sudut pandang moral yang lebih besar dalam sebuah organisasi bisnis. Adapun beberapa manfaat adanya etika bisnis bagi perusahaan antara lain adalah: perusahaan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk mengendalikan diri dan berbuat sesuai nilai etika yang berlaku secara umum dan khusus. Yang kedua, perusahaan terdorong untuk memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga, perusahaan memiliki jati diri dan karakter yang khas, sehingga dimungkinkan munculnya keunggulan komparatif sebagai perusahaan yang beretika. Selanjutnya ada peranan etika bisnis dalam interaksi sosial. Proses bisnis merupakan salah satu wujud interaksi sosial. Dan adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial adalah sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, dan empati. Kelima faktor tersebut memiliki peranan yang cukup kuat dalam pembentukan etika di lingkungan bisnis. Dan ada juga beberapa bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, antara lain adalah: yang pertama ada kerjasama atau usaha bersama individu atau kelompok bersama individu lain atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi atau penyesuaian diri dari individu atau kelompok terhadap sesuatu hal yang dijumpai dalam interaksi sosial dan melahirkan keseimbangan dan kestabilan sosial. Dan yang ketiga, akulturasi atau penerimaan bertahap dan akhirnya mempunyai bentuk satu kebiasaan bersama dalam pembauran yang terjadi. Itulah tadi resume yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.